Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emily Puanastiti dari kelas 11 MIPA 8 nomor absen 5. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa, sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kita para umatnya di akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai karya tulis ilmiah. Di zaman modern ini, kita seringkali melihat atau membaca suatu teks yang digunakan untuk menuangkan atau menuliskan suatu penelitian ilmiah tentang suatu hal. Oleh karena itu, saya akan membahas materi tentang karya tulis ilmiah. Selamat menyaksikan! Pertama-tama, saya akan membahas pengertian karya tulis ilmiah terlebih dahulu. Karya tulis ilmiah adalah karangan atau tulisan yang disusun secara sistematis berdasarkan pola penalaran ilmiah dan ilmu pengetahuan tertentu. Karya tulis ilmiah berisi tentang fenomena atau peristiwa yang ditulis berdasarkan kenyataan. Ada beberapa tujuan dari karya tulis ilmiah, yaitu 1. Sebagai wahana untuk menuangkan ide secara tersurat yang disusun secara sistematis. Yang kedua, sebagai wahana transformasi pengetahuan antara lembaga pendidikan dan masyarakat. Yang ketiga, melatih berpikir dan menulis di bidang ilmu pengetahuan. Yang keempat, sebagai sarana pembuktian dalam menghadapi dan memecahkan masalah. Yang kelima, untuk melatih keterampilan dasar dalam melakukan penelitian. Ciri-ciri karya tulis ilmiah. Ciri-ciri karya tulis ilmiah ada 4, yaitu 1. Sistematis, artinya tersusun dengan pola yang baku. Yang kedua, logis. Isi dari suatu karya ilmiah dapat dipahami dan dibenarkan oleh logika atau akal sehat. Yang ketiga, objektif. Artinya berlandaskan teori, bukan berdasarkan pandangan pribadi penulisnya. Yang keempat, faktual, artinya karya tulis ilmiah ditulis berdasarkan fakta, bukan imajinasi penulis. Macam-macam karya tulis ilmiah. Ada beberapa macam karya tulis ilmiah, yaitu 1. Populer. Pada jenis ini, karya tulis ilmiah diungkapkan dalam bentuk ringkas. Ragam bahasanya populer atau lebih santai dan menarik dengan kalimat yang mudah dipahami, dan umumnya disukai oleh banyak orang serta dapat dimuat di media massa. 2. Semi-formal. Mengikuti kaidah bentuk formal namun penyajiannya lebih sederhana. Wujudnya dapat berupa laporan atau makalah. Ketiga, formal. Wujudnya haruslah memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap, misalnya skripsi, tesis, maupun disertasi. Struktur karya tulis ilmiah. Dalam penulisan karya tulis ilmiah, kita perlu memperhatikan struktur dari karya tulis ilmiah tersebut, yaitu 1. Judul. Judul ditulis tanpa tanda baca akhir. Judul ditulis dengan huruf kapital semua, kecuali pada bagian anak judul. Pada bagian anak judul, huruf kapitalnya pada awal setiap kata, kecuali kata penghubung dan kata depan. 2. Pendahuluan. Pendahuluan terdiri atas A. Latar belakang masalah, yaitu berisi penjabaran mengenai alasan pentingnya masalah yang dibahas dalam penelitian atau karya ilmiah. B. Rumusan masalah, yaitu berisi hal-hal yang perlu dipecahkan dalam penelitian yang dituangkan dalam karya ilmiah. C. Tujuan penulisan, yaitu pernyataan mengenai fokus pembahasan dalam penulisan karya ilmiah yang dilakukan. D. Manfaat penulisan, yaitu membahas tentang kegunaan dilakukannya penelitian yang dituangkan dalam karya tulis ilmiah. 3. Kerangka teoritis, yaitu berisi muatan teori-teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Dicantumkan juga penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh orang lain sebelumnya. 4. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah serangkaian prosedur atau tahapan dalam penelitian, dimulai dari persiapan, penentuan sumber data, pengolahan, sampai pelaporannya. 5. Pembahasan. Pembahasan berisi paparan tentang isi pokok karya ilmiah, mulai dari pendahuluan,
kerangka teoretis, metodologi penelitian, dan hasil data yang diperoleh. Pembahasan pada karya tulis ilmiah, terutama yang berbentuk formal, penyajiannya dapat berupa tabel atau grafik, yang disertai penjelasan dari tabel atau grafik tersebut. Penjelasannya harus mengacu pada kerangka teoretis yang sudah dituangkan pada struktur sebelumnya. 6. Simpulan dan saran. Simpulan berisi jawaban dari permasalahan dalam bentuk ikhtisar dari pendahuluan, kerangka teoritis, hipotesis, metodologi penelitian, bahkan sampai hasil temuan penelitian. Sedangkan saran adalah usul atau pendapat dari penulis yang mengacu pada hasil pembahasan karya ilmiah. Dalam menuliskan saran, hendaknya dikemukakan secara jelas dan kemungkinan dapat dilaksanakan oleh pihak-pihak lain yang dapat menggunakan hasil penelitian tersebut. 7. Daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar yang mencantumkan judul buku dan lain sebagainya karena telah dirujuk dalam penulisan karya tulis. Dapat disimpulkan bahwa karya tulis ilmiah adalah karangan atau tulisan yang disusun secara sistematis berdasarkan pola penalaran ilmiah dan ilmu pengetahuan tertentu. Tujuan pembuatan karya tulis ilmiah ini adalah untuk menginformasikan para pembaca terkait suatu masalah beserta jawabannya. Macam-macam karya tulis ilmiah yaitu populer, semi-formal, dan formal. Saran yang dapat saya berikan untuk penonton adalah dalam penulisan karya tulis ilmiah, sebaiknya kita memperhatikan struktur dan kaidah kebahasannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.